Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menemui warga desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dia mendengar langsung keluh kesah masyarakat yang menolak penambangan di desa Wadas minggu kemarin. Nih soal ini Mas Bro, jadi judulnya seperti ini, dilupakan Sintayong, Bagus Kahvi beri respon mengejutkan. Halo Sobat Negeriku, balik Halo. lagi bersama kami tentu saja di reactionjpn.com. Ada cerita di balik Berita bersama saya Aristo Setiawan dan rekan saya yang paling kece selangit, sebumi dan langit. Ngeri dong. Siapa Mas? Ayo Mas kenalin dulu dong. Saya Sergio Agasta. Kita pekan ini kita membicarakan berita apa saja nih Mas Aristo. Coba kita lihat sedikit ya. Ini saya highlight ya coba ya. Ini beritanya soal ada makhluk besar yang katanya terekam kamera di tol yang namanya Codet katanya. Codet. Yeah. Dan terus ada juga soal kabar duka ya dari Mbak Novia Amalia. Dan ada lagi soal JHT yang juga lagi ramai diperbincangkan. Nanti semua itu kita highlight. Oke, selengkapnya hanya di reactionjpn.com. Berita nomor 5 kita bacakan headline seperti ini. Makhluk besar tertangkap kamera melintas tol namanya Codet. Ada makhluk namanya Codet ya. Jadi kejadiannya ini ada di Pekanbaru. Pengendala tol di Pekanbaru dikagetkan, ya kan? Pada saat kilometer 73 itu dikagetkan atau dihebohkan dengan penampakan seekor gajah Sumatera. Bahasa latinnya Elephas maximus sumatrensis, berjenis kelamin jantan. Makhluk besar itu melintasi di tol dan tertangkap kamera pengawas pada Senin tanggal 14 Februari lalu. Nah, Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA, Riau M. Mahfud, menjelaskan gajah jantan bernama Codet tersebut merupakan bagian konservasi kantong gajah di Balai Raja. Jadi Codet ini adalah nama panggilan dari gajah tersebut, Mas Aristo. Jadi bukan abang-abangan di sono yang suka nongkrong pinggir jalan nih Bang Codet gitu ya? Bukan. Jadi sekedar informasi, Codet ini hidupnya soliter ya, hidup sendiri, tak ada temannya. Jadi kadang dia ke daerah Jiamsia kecil untuk mencari teman bermain atau betina untuk dikawini, kata Pak Mahfud di Pekanbaru. Nah, berdasarkan pantauan GPS Scholar, dia sering bolak-balik ke Balai Raja dan ke Jiamsia kecil untuk menghabiskan waktu di sana. Kurang lebih 3 bulan dalam waktu 3 bulan ini. Nah, Mahfud menjelaskan alasan Codet melintas melalui underpass dan terowongan itu sebab di malam sebelumnya hujan besar dan terjadi genangan air. Karena agak takut mungkin ya. Jadi kita rangkum adalah pengendara di tol ini mendadak dihebohkan dengan penampakan makhluk besar ini. Seperti itu. Ada komentar apa aja? Jadi komentar dari berita ini nih dari Pak Dayat Hidayat. Nih, komentarnya panjang. Cukup mencengangkan. Terima kasih tapi itu, Pak. Komentar itu doang. Tapi terima kasih tapi ya kita Allah. komentar dari Pak Dayat Hidayat atas komentarnya di berita soal gajah ini. Ya benar, gajah itu nggak ada yang salah. Codet kalau orang sini tapi nggak tahu ya, binatang itu dinamain ternyata di sana ya. Dan dia ke mana tuh gajahnya, ke Giamsiam kecil ya? Giamsia kecil. Giamsia kecil. Hangout ya kalau dibilang. Ceritanya hangout tuh dia itu ya ke sana. Oke. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Yes, yang nomor 5. Berita selanjutnya nomor 4 pekan ini, yang terpopuler pekan ini adalah headline beritanya seperti ini. Minta izin menginap di desa Wadas, Ganjar Pranowo datang tanpa perlawanan. Nah, Purworejo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menemui warga desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dia mendengar langsung keluh kesah masyarakat yang menolak penambangan di desa Wadas minggu kemarin. Nah, sejumlah warga menyampaikan Ganjar Pranowo alasan mereka menolak penambangan di desa Wadas. Ada juga warga menceritakan peristiwa mencekam saat isu dengan aparat kepolisian pada Selasa tanggal 8 lalu. Jadi sebelumnya ini background masalah di Wadas ini adalah
cukup panas di sosial media ya, karena terdapat banyak kontroversi dan banyak juga pro-nya gitu. Pembebasan tanah untuk tambang di Wadas ini, sebagian tanah masyarakat itu dibebaskan, diganti oleh pemerintah, tapi ada sebagian yang menolak juga. Nah, itu menjadi kisruh dan menjadi panas di sosial media lantaran terdapat banyak video tersebar pemaksaan lah, pemukulan lah, dan lain-lain, penangkapan warga. Aksi pokoknya, represif gitu ya? Ya, aksi represif yang memang tidak manusiawi, kata netizen seperti itu. Nah, akhirnya Pak Ganjar selaku pemerintah kota datang ke sana, melihat langsung, katanya sih tidak ada apa-apa ya. Cuman memang ada beberapa warga yang menolak gitu. Dan Pak Ganjar saat itu bertemu dengan warga yang kontra, yang tidak setuju dengan adanya penambangan di Desa Wadas gitu kan. Nah, Pak Ganjar menceritakan secara terbuka bahwa mereka ini sampaikan semuanya kepada beliau. Terus dia juga berterima kasih untuk seluruh warga yang welcome sama dia gitu. Nah, warga Desa Wadas mengapresiasi juga Gubernur Ganjar Pranowo ini yang mau datang sendirian ke desa tersebut tanpa pengawalan untuk mendengar cerita masyarakat itu sendiri. Kira-kira seperti itu Pak Kristo. Jadi Pak Ganjar datang nggak perlu pakai personil dengan kekuatan penuh gitu, pakai senjata laras lengkap gitu ya kan, nggak kayak yang waktu hari Selasa sebelumnya gitu kan. Nggak tahu juga itu benar apa enggak. Soalnya kata Pak Mahfud MD bilang nggak ada kekerasan, katanya sih gitu. Konon ya. Cuman kan versi Komnas HAM berbeda. Komnas HAM juga bilang kan ada kekerasan oleh aparat kepolisian. Cuma kita nggak tahu ya yang mana kan, mesti akhirnya dipercaya Pak Mahfud bilang nggak ada kekerasan, tapi di sisi lain temuan Komnas HAM menyatakan hal yang berbeda. Cuman ya kita nggak tahu lah. Kita berharap sih soal Wadas dan tambang yang bakal ada di sana bisa selesai dengan win-win solution ya. Ya, harusnya win-win solution, karena beberapa warga yang pro juga emang menunggu hal-hal ini padahal gitu. Malahan menunggu gitu. Karena kan dia dapat uang juga kan, uang pembebasan tanah juga. Oke. Case close ya. Siap. Berita populer nomor 3 pekan ini, Bro Aristo, headline-nya seperti ini. Novi Amelia ditemukan dalam kondisi tak berbusana, cuman pakai titik-titik. Oke. Jakarta, model majalah dewasa Novi Amelia alias Linda Astuti ditemukan tak bernyawa dengan kondisi hanya memakai pakaian dalam. Adapun Novi Amelia tewas seusai meloncat dari lantai 8 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Bro Aristo tahu Jakarta apartemen Kalibata City? Nggak tahu saya. Ya harus tahu. Kalau bisa meliput langsung datang ke sana. Baiknya nanti saya coba dalami ya Mas, Bro. Oke. Perlu dikawal sama saya juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi nanti mayat wanita dalam kondisi memakai pakaian celana dan bra berwarna putih ini gitu. Kata Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah saat dikonfirmasi awak media kemarin. Saat ditemukan, kondisi tubuh Novi Amelia sudah terdapat luka di beberapa bagian. Itu. Kondisi terlentang dan luka di paha sebelah kanan akibat benturan. Sekitar mata kiri lebam membiru dan mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang. Namun pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki soal motif dibalik aksi nekat Novi Amelia yang diduga bunuh diri. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Polda Metro Jaya Selatan, AKBP Ridwan Soplaim. Iya kan, kami melihat bahwa ada yang mengatakan dia depresi, kata polisi gitu. Lalu Novi Amelia atau alias Linda Astuti ini ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tidak mengenakan busana yang benar-benar menghebohkan warga atau pengunjung yang ada di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan kemarin. Itu ada komentar apa Mas Aristo dari Sobat Negeri? Oh ya, saya bacain komentar dulu ya dari berita terpopuler ke jpnn.com dari berita terpopuler ketiga di jpnn.com pada pekan ini. Ini komentarnya dari Pak Yudi Nurdiansyah. Dia bilang semoga komentar sejati. Dia tipu lagi nih, salah. Mas Yudi tolong ya
diperbaiki. Jadi dia bilang gini, emoga amal baik dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya semoga ya. Cuma tipe, bukan tipe ya, kurang huruf ya. Tolong Mas Yudi. Mungkin Mas Yudi lagi tidak enak badan. Lagi nggak enak badan ya. Tapi ya semoga juga kita berharap doa yang sama ya kepada Mbak Novia, Novi Amalia ya. Iya. Novi Amalia, semoga almarhumah ya. Segala amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kita lanjut berita. Oke Mas Bro, ini tadi kan Mas Bro udah ngebacain berita terpopuler dari kelima sampai ke 3. Nggak bisa gimmick nih di sini. Jadi ini berita terpopuler kedua nih, beritanya soal Oppa Sintayong, Coach Sintayong. Ini yang sekarang lagi ini ya, apa namanya? Udah main iklan ya. Saya lihat udah jadi bintang iklan. Berarti udah terkenal kan. Coach Sintayong, mantap. Ya, karena belakangan ini beliau lagi happening banget ya di mana-mana ya, karena selepas performanya untuk menjadi juru taktik di timnas, lalu ada juga komentar-komentar dari para penggawa PSSI kalau Sintayong ini nggak kompeten juga untuk di timnas karena sama aja kayak pelatih-pelatih yang lain, jadi nggak perlu dibangga-banggakan. Nah, sehingga terdapat banyak energi yang orang-orang ini penasaran sama Sintayong, sehingga menjadi update berita yang paling viral dicari di cpn.com juga setiap minggunya loh. Rata-rata. Oke, ini langsung kita masuk ya ke berita terpopuler keduanya ya Mas Bro. Ini soal ini Mas Bro. Jadi judulnya seperti ini. Dilupakan Sintayong, Bagus Kahvi beri respon mengejutkan. Katanya seperti itu. Beritanya seperti itu. Jadi Bagus Kahvi tidak dilibatkan Sintayong dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U23 di Bali. Jadi padahal pemain 20 tahun ini merupakan mesin gol timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Merujuk data transfer market, situs yang menyajikan data pemain-pemain sepak bola. Di situ nanti ada bahkan sampai harga seorang pemain, sampai data dia mencetak gol, di situ ada. Jadi data dari situs tersebut bilang Bagus mampu mengemas 16 gol dari 15 laga bersama timnas U16. Lebih lanjut, pemain Young Utrecht itu turut mengantar Garuda Muda menjuarai Piala AFF U16 saat 2018, jadi sebelum pandemi, di mana dia keluar sebagai top skor dengan 13 gol. Bagus tetap berbesar hati meski dirinya tidak dipanggil coach Shin. Dia bahkan menyebut tim Garuda Muda saat ini sudah dihuni pemain juara. Jadi dia bilang seperti ini Bagus. Tidak ada panggilan timnas U23. Pemain-pemain kita sudah bagus semua. Pemain juara mereka, ungkap Bagus. Jadi pemain-pemainnya katanya udah bagus. Kata Bagus. Jadi Bagus masih menyimpan asa untuk bisa kembali mengenakan seragam Garuda di dadanya dia. Panggilan timnas itu sebagai bonus ketika kami melakukan terbaik dan maksimal di klub. Jadi berita ini juga menyebutkan salah satu kemungkinan Bagus tak dipanggil ke skuad timnas U23 karena Coach Shin lebih fokus mengambil pemain yang berkarir di Liga Indonesia untuk Piala AFF U23. Bagus sendiri memang berkarir di luar negeri, yang tadi saya sebutkan itu di Young Utrecht. Jadi Coach Shin bilang seperti ini, saya menargetkan juara Piala AFF U23 di 2022 meski tanpa pemain abroad. Maksudnya itu seperti Egy Maulana Fikri yang bermain di klub Kroasia lah, saya lupa. Elkan Bagot, Witan Sulaiman yang bermain di klub mantan klubnya Egy ya, Legia
bukan Legia, apa ya? Mantan klubnya lagi pokoknya dia di Polandia. Dan Asnawi yang bermain di Korea Selatan. Saya fokus kepada pemain-pemain yang berkarir di Liga Indonesia, kata Coach Shin. Jadi memang Coach Shin ini lebih memberdayakan pemain-pemain yang dari liga lokal ya, Liga Indonesia. Jadi dia karena berkarir di Eropa. Iya. Karena prestasinya juga harus diimplementasikan ya, harus harus rata, nggak boleh satu pemain aja gitu. Ya nggak sih? Tapi memang ada aturannya juga Mas untuk manggil pemain-pemain itu karena kan itu dia agendanya Asia atau agendanya FIFA. Jadi kalau pemain cuma memang agendanya FIFA, kalau memang agendanya level Asia Tenggara atau apa, kadang klub bisa juga untuk nggak memenuhi, untuk tidak membolehkan pemain untuk memperkuat timnas, seperti itu sih. Ada juga ada aturan-aturan seperti itu. Jadi klub masih dibebaskan, misalkan kalau agenda FIFA klub wajib untuk melepas pemain, tapi agenda yang di bawah level FIFA klub masih bisa bebas gitu untuk tidak mengirimkan pemain, apalagi kalau klubnya itu lagi ada kompetisi yang lagi ketat juga di situ. Iya. Oke, tadi juga berita tadi juga ternyata banyak ini ya Mas ya. Komentar dari Sobat Negeriku ya di website jpnn.com. Seperti apa Mas komentarnya? Nah, komentarnya dari bernama dengan Tika Biantoro bilang seperti ini loh. Ya. Berjiwa besar banget ya si Bagus Cafe ini gitu. Jadi adem kan kalau situasi timnas kita kalau ada Bagus Cafe yang lain, ya nggak sih? Iyalah. Ya, semoga juga Bagus Cafe makin moncer ya karirnya di Young Utrecht dan bahkan bisa menembus skuad utama ya di Utrecht. Gawat. Memang usia-usia 21 sampai 23 ini juga memang berprestasi semua ya rata-rata ya. Keren ya. Oke, cash close ya. Kita lanjut ke berita nomor 1. Oke Mas Bro, tadi kita sudah membahas Bagus Cafe dengan Coach Shin Taeyong. Ini sekarang kita urusannya soal dana nih Mas Bro. Ini JHT atau dana jaminan hari tua yang belakangan memang sedikit jadi narasi di publik ya. Iya. Ceritanya seperti ini. Yeah. Berapa dana JHT yang diterima P3K ketika pensiun? Begini penghitungannya. Mulai bulan ini sejumlah daerah sudah memperlakukan pemotongan dana JHT bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 2019. Besarannya 3,25% dari gaji pokok dan tunjangan. Ketua Forum P3K Kabupaten Jember, Susianto, mengungkapkan dana JHT ini dikelola oleh PT Taspen, sehingga diharapkan ketika pensiun mereka akan mendapatkan uang yang bisa dimanfaatkan untuk hari tuanya. Jadi dana JHT ini akan kami terima sekaligus dan tidak dibayarkan per bulan, kata Susianto kepada Kominfo. Lantas berapa dana JHT yang diterima P3K nanti saat pensiun? Susianto mengungkapkan berdasarkan simulasi dari PT Taspen Kabupaten Jember, nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Surprise. Jika P3K usia 40 tahun dengan gaji 3.820.900, potongan JHT 3,25%. Masa kerja 20 tahun, pensiun P3K guru 60 tahun, dikali 16 bulan, maka totalnya 240 bulan. Potongan 3,4% tadi dikalikan 3,8 juta yang tadi ya, totalnya mencapai 124.000, sekitar 124.000. Ini potongan bulanan P3K. Iuran JHT atau yang tadi 124.000 kemudian dikalikan 240 bulan sesuai masa baktinya para P3K, jadi 29 juta
800 ya 29.800.000 lah sekitar segitu. Dibilang seperti ini. Jadi ketika pensiun akan mendapatkan JHT kurang lebih 29 jutaan. Ini hanya simulasi karena bisa saja lebih dari itu kalau gaji dan tunjangan P3K lebih besar. Susianto mengungkapkan P3K Kabupaten Jember akan dipotong dana JHT mulai Maret 2022 dengan adanya potongan JHT, hak dan kewajiban P3K sudah lengkap. Mereka tidak lagi menjadi ASN kelas 2. Jadi memang cuman memang persoalan JHT ini sempat ramai ya Mas ya, setelah katanya ada aturan yang baru yang mewajibkan JHT itu katanya baru bisa diambil setelah usia 56 tahun. Karena buruh sendiri menolak aturan tersebut karena dinilai memberatkan buruh, apalagi kalau ada yang di PHK di tengah jalan dan mereka jadi nggak bisa ngambil dana JHT-nya itu dengan aturan yang harus di usia 56 tahun. Ya memang lagi ini sih terus dibahas biar ada win-win solution ya untuk semua pihak. Ya mudah-mudahan ya Mas ya, karena memang ini sangat membantu kita di masa pandemi untuk karyawan-karyawan menengah sampai ke bawah ya Mas ya, JHT ini. Karena gimana ya, saya juga pernah merasakan hal itu. Apakah Mas Aristo pernah mengambil itu, ngambil JHT kan? Belum sempat ya. Oke, ada komentar dari Sobat Negeriku seperti ini. Adi Susanto namanya, gaji orang diputar oleh taspen, hasilnya nggak diberi keuntungan 1% pun, mending nabung di bank masih dapat bunganya. Ini waktu pensiun dikembalikan oleh jumlah plot gaji, sama juga dengan muter hasil keringat orang. Yang lebih khawatir lagi nantinya pas pensiun taspen bangkrut kayak BPJS, ampun dah. Nah itu ketakutan dari para netizen. Lalu juga ada dari Sunan Geseng, kan pengennya dapat uang pensiun, resikonya begitu. Emang PNS nggak dipotong gajinya buat dana pensiun, semalah dipotong juga. Ya ini sebenarnya pada kecewa ya orang-orang ya. Iya. Soal JHT itu ya. Ya pokoknya kita berdoalah yang terbaik aja, karena kita harus percaya juga sama pemerintah kebijakannya seperti apa ya Mas ya. Ya semoga juga win-win solution lah intinya lah untuk semua pihak. Ya mudah-mudahan. Oke, sepertinya kita sudah sampai di akhir atau penghujung acara Reaksi Jagat.com ini. Di pekan ini, bila mana ada salah atau yang menyinggung perasaan orang lain dari perkataan kami berdua dan segenap tim Reaksi Jagat.com, mohon sekiranya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan bila mana bermanfaat juga video ini, tolong di-share ke teman-teman semuanya agar kita juga selalu produksi dengan semangat atas dasar reaksi kalian terhadap kami. Oke, saya pamit, Sergio Agasta. Saya Aristo Setiawan dan segenap tim produksi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.